dalam sebuah aktivitas kota. Terlihat satu keluarga tengah melakukan aktivitas sehari-hari, di mana ada sang ayah yang sangat gila kerja bernama Suzuki. Sang ibu bernama Mitsui, lalu ada dua anak bernama Yui dan Kenji. Di mana mereka adalah satu keluarga yang jauh dari kata harmonis dan bersifat sendiri-sendiri. Terlihat sang ibu yang tengah menyiapkan makan malam malah mendapatkan balasan tidak menyenangkan, karena mereka bertiga tidak mau memakannya. Mereka merasa jijik dengan ikan dan sayuran pemberian dari sang kakek. Dan mereka semua terbiasa dengan makan makanan instan. Di pagi harinya terlihat Suzuki yang bangun kesiangan akibat alarm yang tidak berbunyi. Yang mana ternyata listrik di area sana telah padam dan membuat satu keluarga ini nampak sibuk. Akibat pemadaman ini, HP mereka juga ikut mati. Dan kompor yang tidak bisa digunakan untuk membuat sarapan pun ikut mati. Lebih parahnya lagi, lift di sana juga ikut tidak menyala. Sehingga para penghuni yang ada di apartemen itu dengan terpaksa turun ke bawah melalui tangga. Kemudian, di saat Suzuki tiba di stasiun, ternyata kereta juga tidak berfungsi, membuat dia mau tidak mau harus berjalan kaki ke kantor. Sementara itu, Kenji yang menggunakan sepeda mulai merasa keanehan. Karena mobil-mobil di jalanan yang bukan listrik juga ikut tidak menyala. Membuat orang-orang yang ada di sana nampak kebingungan. Sementara itu, Suzuki yang sampai di kantor kini mulai melihat kerumunan karyawan tidak bisa masuk akibat pintu yang tidak bisa dibuka. Membuat satu orang di sana berusaha memecahkan kaca pintu tersebut yang akhirnya bisa membawa mereka masuk ke dalam gedung. Sialnya, semua komputer tidak menyala. Begitu juga dengan semua peralatan yang berhubungan dengan listrik. Di lain sisi, Mitsui yang sedang berada di supermarket mendapati barang-barang yang sudah tidak tersedia. Lalu di saat akan membayar, rupanya mesin kasir di sana tidak berfungsi. Sehingga menyebabkan antrian yang sangat panjang dikarenakan kasir menghitung secara manual. Beralih ke kantor Suzuki, di mana semua karyawan akhirnya dipulangkan karena tidak ada yang bisa dikerjakan. Bukannya senang, Suzuki malah keberatan dengan hal itu, karena menurutnya nanti listrik akan menyala dan dapat bekerja kembali. Dalam perjalanan pulang, Suzuki kini memutuskan untuk membeli sebuah sepeda meskipun dengan harga yang sangat mahal. Di malam harinya, terlihat keluarga Suzuki makan malam bersama untuk pertama kalinya. Tetapi Suzuki yang gila kerja malah membawa pekerjaan itu ke rumah. Sehingga Mitsui segera menegur. Membuat kedua anaknya yang malas mendengar dan bergegas pergi ke kamar masing-masing. Hari ketiga listrik masih belum menyala, membuat cucian piring menumpuk. Bahkan kantor Suzuki memutuskan untuk meliburkan karyawannya sampai listrik kembali menyala. Sementara itu, terlihat Mitsui dan penduduk lainnya yang kini sedang mendatangi kantor pemerintah untuk mencari air. Sayangnya, petugas menjelaskan bahwa mereka memang memiliki persediaan air di penampungan bawah tanah. Namun tak ada satupun pompa yang dapat digunakan akibat listrik yang tengah padam. Mendengar penjelasan itu, mereka semua pun merasa kecewa. Sementara itu, Suzuki yang hendak mengambil uang di bank, lagi-lagi malah mengalami kesulitan karena banyaknya penduduk yang mengantri. Di hari ketujuh sejak pemadaman listrik tersebut, kota Tokyo kini berubah menjadi kota mati. Membuat sebagian besar penduduknya pun akhirnya memilih untuk pergi ke pedesaan. Sama halnya dengan Suzuki yang mengajak keluarganya untuk pergi ke Kagoshima, tempat kediaman orang tua dari Mitsui. Namun, Yui yang mendengar itu langsung menolak karena dia tidak mau hidup di pedesaan. Tapi karena situasi tidak memungkinkan, akhirnya mereka semua pun setuju untuk pergi ke Kagoshima. Di keesokan harinya, mereka bersiap-siap dan mengumpulkan uang untuk membeli tiket lalu pergi menuju bandara menggunakan sepeda. Saat di perjalanan, terlihat banyak sekali orang-orang pergi meninggalkan kota ini.
Mereka juga melihat banyak sekali orang menjual minuman dengan harga yang sangat mahal. Melihat anak-anaknya kehausan, akhirnya Mitsui mencoba menawar kepada sang penjual untuk memberikannya 1 dus minum dengan harga yang murah. Dan pada akhirnya mereka mendapatkan air minum tersebut, lalu melanjutkan perjalanannya menuju bandara. Sampai di bandara, semua penerbangan ditutup karena pesawat juga tidak dapat digunakan. Hal itu membuat orang-orang yang ada di sana nampak kecewa dan memutuskan untuk pergi. Sama halnya dengan keluarga Suzuki yang juga memutuskan untuk pergi menuju penginapan karena hari sudah mulai gelap. Di sana, Suzuki memutuskan untuk tetap melanjutkan pergi menuju Kagoshima menggunakan sepeda, meski butuh waktu 2 bulan untuk bisa sampai ke sana. Keesokan harinya, Yui dan Kenji pergi menuju toko buku untuk mencari peta sebagai panduan menuju ke Kagoshima. Kemudian mereka mendengar sebuah rumor jika di daerah Osaka tidak terjadi pemadaman. Namun, berita itu masih belum dipastikan kebenarannya. Lalu di saat itu juga Suzuki dan Mitsui melihat ada sebuah tempat penukaran makanan. Dan mereka bergegas menukar beberapa botol alkohol dan air minum untuk ditukar dengan sekarung beras dan kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah mengayuh sepeda selama berjam-jam, akhirnya mereka tiba di jalan tol, yang mana ternyata jalan itu sudah dipenuhi oleh orang-orang yang tengah bermigrasi. Yosh. Memasuki hari ke-16 pemadaman listrik, keluarga Suzuki kini berkemah di tepi sungai. Di sana korek api yang mereka punya tinggallah sedikit serta persediaan air juga sudah habis. Namun, di saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba hujan deras dan membuat mereka berhenti dan segera berteduh. Tapi akibat angin yang kencang, semua barang-barang dan sepeda mereka ikut terseret. Setelah kejadian itu, Kenji dan Yui kini berusaha mencari persediaan makanan serta kebutuhan yang mereka perlukan ke supermarket. Namun sialnya mereka hanya menemukan makanan kucing dan juga air aki untuk dijadikan persediaan, serta sebuah suar yang langsung diberikan kepada sang ayah yang tengah berusaha membuat api. Kemudian, di saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, mereka pun berpapasan dengan sebuah keluarga yang terlihat baik-baik saja di tengah situasi seperti ini, berbanding terbalik dengan kondisi keluarga Suzuki. Namun di saat bersamaan, keluarga itu dengan baiknya mulai mengajari mereka cara bertahan hidup, lalu menjelaskan jika tumbuhan yang ada di pinggir jalan bisa dijadikan sebagai makanan, serta memberitahu jika air yang terdapat lumut bisa diminum. Melihat semua itu, Suzuki merasa iri karena keluarganya itu mampu bertahan hidup dengan baik. Akhirnya, kedua keluarga itu berpisah di persimpangan. Hari ke-43 setelah pemadaman berlangsung, akhirnya keluarga Suzuki tiba di kota Osaka. Namun, di kota itu juga mengalami keadaan yang sama, di mana para penduduk kota telah pergi menuju daerah lain, sehingga membuat Yui merasa kesal dan marah kepada sang ayah yang telah mengajak mereka ke kota ini. Dan bukan ke Kagoshima yang jelas-jelas tujuan mereka dari awal, hingga akhirnya terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Tetapi hal itu langsung dilerai oleh Mitsui. Setelah perdebatan itu, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Kagoshima. Lalu mereka tiba di tepi laut yang terlihat banyak sekali orang-orang sedang memasak ikan dan dibagikan kepada semua orang. Melihat hal itu, keluarga Suzuki segera ikut mengantri. Namun sayangnya di saat giliran mereka akan mendapatkan hidangan, makanan sudah habis tanpa tersisa. Sehingga Suzuki memohon kepada orang agar diberikan sedikit makanan untuk anaknya. Hari ke-67 sejak pemadaman listrik berlangsung.
Mereka sampai di sebuah pedesaan dengan keadaan yang sangat kelaparan serta kehausan. Namun di saat yang bersamaan, Suzuki melihat seekor babi yang sangat besar, sehingga tanpa pikir panjang membuat mereka segera mengejar dan menangkap babi itu. Hingga akhirnya babi tersebut tertangkap. Namun di saat mereka akan memotong, tiba-tiba muncullah seorang pria tua bernama Tanaka yang langsung membantu memotongnya. Ternyata babi tersebut adalah milik pria itu dan langsung dibawa ke rumahnya. Lalu sesampainya di sana, mereka yang melihat air segera meminumnya. Sehingga Tanaka yang mengetahui situasi ini segera mengatakan, jika mereka mau mendapatkan tempat tinggal dan makanan, mereka harus membantu menangkap para babi-babi yang terlepas. Setelah beberapa hari terlihat keluarga Suzuki kini sedang menangkap para babi serta membantu meringankan pekerjaan Tanaka. Bahkan di sana mereka belajar bagaimana cara memotong hewan, menghidupkan api, memotong kayu, menjahit dan mengasapi daging agar lebih awet. Sampai suatu hari Tanaka menawarkan mereka untuk tetap tinggal di rumahnya. Namun mereka memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju Kagoshima. Mendengar hal itu, Tanaka tidak bisa memaksa dan memberikan banyak sekali persediaan makanan. Tidak lupa keluarga Suzuki mengucapkan banyak terima kasih karena Tanaka telah membantunya selama ini. Setelah melewati perjalanan yang panjang, tibalah mereka di tepian sungai. Namun sayangnya mereka tidak menemukan jembatan yang terlihat di peta, sehingga Suzuki kini berinisiatif untuk membuat sebuah rakit agar mereka bisa menyeberangi sungai itu. Namun sayangnya Suzuki hanyut terbawa arus. Di keesokan harinya setelah hujan terhenti, Kenji memutuskan untuk mencari sang ayah. Namun sayangnya ia hanya berhasil menemukan rambut palsu. Hal itu membuat Mitsui serta Yui yang mengetahui semakin sedih. Di hari ke-94 setelah pemadaman listrik berlangsung, mereka kini berjalan menelusuri rel kereta api, di mana Mitsui dan Yui masih sangat terpukul atas apa yang terjadi kepada ayahnya. Membuat Kenji berusaha menyemangati mereka agar tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan saat Yui sedang memakan daging, tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang terus mengikuti, sehingga Yui langsung memberikan makanannya kepada sang anjing. Kemudian tiba-tiba segerombolan anjing tadi kembali. Di saat yang bersamaan, datang sebuah kereta api sehingga mereka terselamatkan, lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta tersebut. Di sisi lain ternyata Suzuki masih hidup. Dengan keadaan lemah, ia berusaha berjalan dan berusaha menghidupkan suar ketika kereta api melintas. Sehingga Mitsui yang melihat berusaha menghentikan kereta tersebut. Kemudian Suzuki yang sudah tersadar dan terbangun di kereta kini merasa bahagia karena sudah dipertemukan kembali dengan keluarganya. Hari ke-108 setelah pemadaman berlangsung, pada akhirnya mereka kini tiba di tepi pantai Goshima, lalu bertemu dengan ayah Mitsui yang sedang memancing. Membuat mereka semua kini bahagia. 2 tahun pun kini telah berlalu. Terlihat keadaan keluarga Suzuki sudah sangat tentram, di mana Suzuki dan Kenji kini menjadi seorang nelayan, sementara Yui tengah menenun kain, dan Mitsui serta sang ayah sedang berkebun. Di keesokan paginya, mereka yang tengah tertidur tiba-tiba saja mendengar suara dari arah speaker desa. Membuat semua penduduk berhamburan keluar karena listrik sudah kembali menyala. Kota Tokyo pun kembali beraktivitas normal seperti dulu. Sementara itu di rumah keluarga Suzuki terlihat Mitsui yang akhirnya mahir memotong ikan. Lalu Yui dan Kenji juga memutuskan untuk membawa bekal ke sekolah, serta Suzuki yang bersepeda ke kantornya. Dan akibat kejadian itu, keluarga Suzuki yang tadinya tidak harmonis, kini seakan-akan mendapatkan pelajaran dari 2 tahun hidup tanpa listrik. Dan film pun selesai.